Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, untuk kali ini kita lanjut lagi kajian kita terkait sifat 20 yang saat ini masuk ke sifat sama dan basar. Bagaimana pengertian sama dan basar Allah? Kalau kemarin sudah kita bahas dari wujud sampai ke ilmu, hayat sudah kita bahas satu persatu walaupun secara global. Untuk sekarang kita lanjutkan kepada sifat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sam'u fahuwa sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bizati ta'ala tata'allaku bikulli mawjudin ala ma huwa bihi ala wajhil ihatati ta'alukan. Dan adapun bermula sifat sama artinya pendengaran. Sama artinya pendengaran. Wajib kita itikadkan bahwa Allah yang kita sembah memiliki sifat pendengaran atau sangat mendengar. Fahuwa, maka dianya, maksud daripada sama pendengaran itu, pendengaran Allah adalah sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bizati ta'ala. Satu sifat yang memang konkret, nyata, qadimatun lagi tidak berawal, qa'imatun juga berdiri sifat tersebut, ada sifat itu bizati ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya zat Allah Ta'ala itu memiliki sifat pendengaran, di mana pendengaran ini adalah qadim. Arti qadim, sebelum ada segala sesuatu, belum ada yang mau didengar, belum ada yang mau dilihat, belum diciptakan yang mau didengar atau mau dilihat, Allah memang sudah memiliki sifat pendengaran. Sifat pendengaran Allah itu memang ada sebagaimana zat Allah. Jadi zat Allah yang mewujud, zat Allah yang kita tahu, zat yang memang ada, itu sifatnya juga berdiri pada zat itu dengan sifat yang tidak diciptakan oleh siapa. Memang sifatnya Allah yang tidak punya permulaan, tidak punya penghabisan, tidak berzaman, tidak berawal dan tidak berakhir. Sebagaimana adanya zat Allah, begitulah sifat sama Allah itu tetap ada. Lalu fungsi daripada sama itu apa? Yaitu tata'allaku bikulli mawjudin ala ma huwa bihi ala wajhil ihatah. Yaitu fungsi daripada sama itu adalah terkait, dia berhubungan dia dengan setiap yang ada, yang mawjud, maksudnya segala yang ada itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ala ma huwa bihi ala wajhil ihatah, berdasarkan atas jalan yang mana pendengaran Allah itu melalui pendengaran yang meliputi. Ala wajhil ihata artinya atas jalan meliputi, bukan sebahagian. Kalau pendengaran makhluk, pendengaran kita, pendengaran hewan, pendengaran ciptaannya, pendengaran makhluk itu tidak meliputi. Kalau kita mendengar suara dalam jangka, ibaratnya dalam jarak 1 meter masih didengar. Kalau sudah sekilo, kalau kita tidak berteriak, tidak kedengaran juga. Nah, apalagi kalau sudah di balik negeri kita tidak pernah mendengar lagi. Bagi Allah bukan demikian. Ihata, meliputi segala yang ada, di kulli mawjud, setiap apapun yang ada yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara daripada hal tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah suara yang jihar, yang jelas lahir,
atau suara yang tersembunyi tanpa mengeraskan suara, Allah dengar suara tersebut. Nah, inilah pengertian Maha mendengar. Kalau kita mendengar dengan pendengaran yang diperdengarkan Allah. Kalau Allah mendengar dengan pendengaran yang memang haknya sendiri. Sebelum ada ciptaan, sebelum ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memang memiliki sifat pendengaran tersebut. Dalil daripada hal tersebut, apa dasar kita tahu bahwa Allah itu Maha mendengar? Yaitu dalam Al-Quran dijelaskan wa huwa sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu, atau bermula dianya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah itu mendengar segala keluhan manusia, segala keluhan hewan, segala keluhan ciptaannya, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula segala omongan, segala obrolan perkataan yang buruk itu juga Allah dengar. Si fulan pernah berbicara tentang masalah ini, oh tidak ada orang dengar, Allah dengar. Jadi kalau dengan manusia kita bisa bersembunyi, dengan kawan kita bisa bersembunyi. Tapi kalau dengan Allah tidak bisa kita menyembunyikan sesuatu. Allah itu Maha mendengar. Baik yang kita bicarakan itu, baik atau buruk, didengar oleh orang atau tidak, Allah tetap mendengar. Kita mendengar bicara orang, kita mendengar bicara saudara kita, atau saudara-saudara kita mendengar bicara kita, Allah dengar. Saudara-saudara kita tidak mendengar bicara kita, Allah tetap dengar. Jadi Allah Maha mendengar. Kalau kita terkadang mendengar, terkadang tidak. Kalau Allah mendengar, dan bukan pendengaran, dan pendengaran Allah itu bukan terkait kepada pendengaran sebahagian, tapi itu meliputi. Andai dalam satu detik seluruh umat yang ada di dunia ini berbicara sekaligus, Allah tahu. Dan setiap saat ini, setiap detik, suara-suara yang keluar dari hamba-hamba Allah atau daripada binatang, daripada makhluk, baik dari ujung dunia ke ujung dunia yang berbeda-beda, itu Allah dengar semua itu. Ada yang berbicara secara rahasia, berbicara secara tersembunyi, ada berbicara teriak-teriak, ada bahasa binatang, ada bahasa makhluk lain, bahasa burung, bahasa manusia. Seluruh suara-suara yang keluar daripada makhluk Allah itu Allah mendengarnya. Walaupun makhluk banyak yang tidak mendengar, termasuk kita terkadang banyak tidak kita dengar ketika sudah jauh dari kita, tapi Allah mendengar segala suara, baik suara itu berbentuk keluhan, doa, atau fitnaan. Allah mendengar segala sesuatu tersebut. Maka itulah disebutkan Allah Maha mendengar. Bukan mendengar saja, tapi Maha mendengar. Pendengaran Allah, pendengaran yang tidak dapat dijangkau oleh akal kita seperti apa. Nah, itulah kira-kira pembahasan daripada sifat sama. Wajib kita itikadkan. Setelah kemarin sudah kita pelajari Allah memiliki sifat hayat, hidup, juga wajib kita itikadkan hidupnya Allah itu mendengar segala sesuatu. Demikianlah, semoga jangan terlalu panjang, sedikit singkat tapi dapat dimengerti supaya dapat kita pahami mengenal dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why